Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai lagi kuliah di materi 9 ya. Pertemuan ke-9 minggu kemarin itu tentang produk-produk pembiayaan ya. Kebetulan karena saya sedang sakit maka tidak diberikan video. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang analisis pembiayaan di bank syariah. Jadi bagaimana cara menganalisis pembiayaan di bank syariah ya. Oke, bank syariah. Jadi pembiayaan merupakan salah satu bentuk tugas utama dari bank, di mana bank itu berfungsi sebagai intermediasi ya, lembaga yang menghubungkan antara orang yang mempunyai kelebihan dana secara finansial ya, dengan orang-orang yang membutuhkan finansial. Jadi fungsi intermediasi merupakan bagian dari perbankan yang merupakan sebagai agent of development atau agen pembangunan. Jadi bank itu sebagai agent of development. Jasa perbankan merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh pihak perbankan terhadap para nasabah atau mereka yang memerlukan jasa perbankan, jasa pelayanan perbankan. Jadi itu ya bentuk jasa perbankan. Jadi bank adalah sebagai lembaga intermediasi ya. Jadi itu. Oke, lanjut. Apa itu pembiayaan dengan kredit ya. Jadi pembiayaan merupakan salah satu unit bisnis di dalam perbankan ya, baik bank syariah maupun konvensional ya. Perbedaan pokok antara kredit dan pembiayaan di mana di bank konvensional pembiayaan itu atau kredit itu ya, itu menggunakan bisnisnya menggunakan lending atau peminjaman uang ya. Konsepnya adalah pemberian peminjaman uang atau lending kepada nasabah dengan bank memperoleh imbalan berupa bunga ya. Yang ini yang dilarang ya. Ini yang dilarang oleh syariah ya. Nah, untuk menghindari itu ya, maka perbankan syariah itu konsepnya bukan pemberian uang, peminjaman uang yang berupa kredit, tapi adalah membiayai nasabah berupa pembiayaan ya. Maka disebutlah financing, pembiayaan ya. Jadi bukan kredit ya. Ya, yang menempuh beberapa prinsip-prinsip pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan para nasabah, yang berdasarkan prinsipnya jual beli al-bai ya. Yang kedua ada prinsip sewa hibah ya, di mana ijarah mumtahiyah bitamlik ya. Jadi bukan sewa beli, tidak boleh sewa beli. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan tidak boleh dalam satu transaksi ada dua akad. Nah, ini ya tidak boleh ya. Jadi sewa beli dilarang, haram hukumnya. Ya, sewa beli itu. Karena ada dua akad di dalam satu transaksi. Sehingga para ulama melihat ini kejernihan pikiran para ulama. Ya sudah, kalau begitu bukan sewa beli tapi sewa hibah, di mana ada sewa di akhir masa sewa, objek sewa itu dihibahkan oleh yang penyewa kepada yang menyewa ya. Itu ada janji al-wa'd, ada janji dari penyewa, dari yang menyewakan akan menghibahkan objek sewa itu kepada yang menyewa. Maka disebut sewa hibah atau ijarah mumtahiyah bitamlik.
Yang ketiga adalah prinsip kemitraan atau musyarakah, ya, partnership, kerjasama, ya. Jadi, bank itu akan memberikan partnership sebagian modalnya kepada nasabah, ya gitu ya. Dan terakhir adalah mudharabah, bagi hasil. Ya, inilah bentuk-bentuk financing atau pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan di dalam perbankan syariah yang utamanya, apa utamanya? Utamanya adalah untuk menghindari riba ini ya, bunga ini ya. Jadi ini adalah bentuk prinsip dari bank syariah, bentuknya pembiayaan. Sedangkan kredit itu pada dasarnya lending. Konsepnya lending ya, pemberian uang, peminjaman uang di mana bank memperoleh imbalan berupa bunga. Ya. Lanjut. Pembiayaan bank syariah. Kegiatan pembiayaan merupakan tugas pokok dari bank syariah. Betul ya? Setuju ya. Jadi pembiayaan itu adalah tugas pokok dari bank syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, ya, pihak-pihak yang kekurangan dana, yang membutuhkan dana, ya. Pembiayaan ini dibagi ke dalam kedua kelompok pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif, yaitu barang habis pakai untuk kebutuhan nasabah. Ya. Yang kedua adalah pembiayaan dalam bentuk produktif. Pembiayaan ini dibagi dua. Ada pembiayaan modal kerja, ada pembiayaan bentuknya investasi. Itu ya, nanti saya akan jelaskan. Lanjut. Pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi konsumsi. Jadi ada produk di mana nasabah memerlukan dana, ya, meminta bantuan kepada bank syariah untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Tapi pada dasarnya bank syariah pun tidak semua kebutuhan konsumtif nasabah itu dipenuhi, tidak semua. Jadi bank syariah membatasi pembiayaan yang sifatnya konsumtif. Jadi dibatasi biasanya produk-produk konsumtif di perbankan hanya untuk memenuhi pertama pembelian rumah dan pembelian kendaraan. Jadi hanya dua biasanya. Yang lain-lain tidak ada ya. Tuh ya. Kemudian sumber pembayaran yang berasal dari nasabah ya. Jadi nasabah membayar pembiayaan konsumtif ini yang tadi pembelian rumah dan pembelian kendaraan di dalam produk-produk bank syariah, itu sumber pembayarannya itu berasal dari profesi nasabah atau hasil usaha nasabah, bukan dari eksploitasi barang yang dibayari dari fasilitas itu. Ya, paham ya? Misalkan nasabah membeli rumah, kemudian rumah itu dijadikan kos-kosan misalkan ya. Kos-kosan, sehingga dari hasil kos-kosan itu dibayarkan untuk bayar itu kos-kosan itu ya ke bank. Itu tidak diperkenankan seperti itu. Itu namanya pembiayaan produktif. Jadi pembiayaan konsumtif itu akannya nasabah membayar jual beli dari pembelian rumah itu dari hasil profesi dia, misalnya dari hasil pekerjanya ya. Jadi sumbernya bukan dari eksploitasi barang yang menjadi fasilitas yang difasilitasi oleh bank syariah gitu ya. Nanti boleh bertanya kalau kurang paham. Termasuk kendaraan. Kendaraannya juga sama.
beli kendaraan konsumtif yang tadinya untuk kendaraan pribadi, tapi dia dipakai untuk Gojek misalkan ya. Nah, sehingga bayar bank syariahnya dari hasil itu, eksploitasi barang yang difasilitasi oleh bank syariah. Itu pada dasarnya tidak diperkenankan. Harusnya itu masuknya ke dalam pembiayaan produktif. Ya, bank syariah dapat menyediakan pembiayaan konsumtif ya dengan menggunakan skema jual beli angsuran, bai bisaman ajil ya, atau sewa hibah bisa juga ya, ijarah mumtahiyah bitamlik, atau melalui kemitraan dengan partisipasi menurun atau disebut musyarakah mutanakisah ya. Ya, sudah paham ya musyarakah mutanakisah di pertemuan sebelumnya dan ijarah mumtahiyah bitamlik. Lanjut. Pembiayaan modal kerja. Sekarang ya. Pembiayaan modal kerja itu ada beberapa ya bentuk-bentuknya. Ada yang disebut dengan pembiayaan likuiditas. Ya, alat likuid atau cash financing. Ya, pembiayaan ini merupakan pemberian modal kerja. Modal ya, berupa cash kepada perusahaan atau pemilik usaha. Dikarenakan misalkan tidak seimbangnya antara cash flow dengan cash flow inflow ya dengan cash outflow-nya. Tidak seimbang antara pemasukan dengan pengeluarannya. Jadi lebih banyak pengeluaran sehingga ada kekurangan nih pemasukan sehingga dia membutuhkan modal. Ada disebut dengan cash financing. Jadi bank memberikan cash pembiayaan berupa modal, berupa uang. Kemudian pembiayaan piutang atau receivable financing. Piutang dagang ya. Ini biasanya untuk memberikan kebutuhan pembiayaan yang timbul karena perusahaan menjual barangnya dengan kredit dengan cara piutang. Ini banyak sekali terjadi praktek-praktek di lapangan ya. Seperti misalkan ada perusahaan makanan ya, perusahaan makanan itu mau masuk barang ke market, misalkan ke supermarket ya, ke Alfa, ke Superindo, kemana ya, itu biasanya dipiutangkan dulu itunya barangnya ya. Ya, nih saya kasih dulu deh barangnya, uangnya nanti lakunya berapa nanti dibayar gitu. Itu proses-proses yang terjadi di lapangan. Sehingga karena piutangnya besar di luar gitu ya, piutangnya besar, cash flow-nya tersendat. Dia harus bayar dia harus bayar listrik, biar gedung dan sebagainya, biar gaji pegawai gitu ya. Sehingga dia kekurangan. Sehingga dia bisa mengajukan ke perbankan untuk mengajukan anjak piutang sebutnya ya. Ada beda lagi, anjak piutang adalah factoring atau receivable financing. Dia menunjukkan surat piutang dagang ya, jaminannya surat piutang dagang kepada bank. Sehingga bank ada jaminan, oh ya ini. Jadi sifatnya modal kerja juga ya. Kemudian berupa persediaan, inventory financing. Jadi perusahaan mempunyai bahan baku gitu ya. Financing itu ada bahan baku, yang bahan bakunya dibagi ke dalam tiga bentuk ya. Ada raw material, ada work in process. Work in process itu barang setengah jadi. Ada finished good, barang jadi, di mana Bank Syariah mempunyai mekanisme untuk memenuhi kebutuhan pendanaan
persediaan. Ya, yaitu bank membeli persediaan yang dipunyai oleh perusahaan. Ya, dengan membeli tadi raw materialnya, kemudian membeli work in process, barang setengah jadi, atau membeli finish good, ya itu sebagai jaminan, ya. Kemudian anjak piutang. Anjak piutang atau factoring ini juga banyak dipraktekkan menjadi produk-produk di bank maupun konvensional maupun syariah. Ini sifatnya adalah fasilitas yang diberikan bank dalam bentuk pengambil alihan piutang nasabah. Nah, ini ya. Tadi sama dengan piutang dagang, receivable ya. Jadi, perusahaan mengajukan surat piutang dagang ke bank, kemudian bank membayarkannya. Ya. Sehingga nanti kalau piutang itu dibayarkan oleh perusahaan mitra, maka langsung dibayarkan ke bank. Gitu ya, itu disebut factoring. Apa akadnya? Akadnya ini hiwalah ya, jadi ya. Hiwalah akadnya karena ini adalah pengambil alihan piutang ya. Jadi anjak piutang itu berupa draft wesel ya. Draft wesel yang diberikan kepada perusahaan. Kemudian ada murabahah. Ya, bagaimana bentuk murabahah di dalam produktif? Ya, tadi kan murabahah sering dipakai untuk produk-produk konsumtif. Ini murabahah dipakai untuk modal kerja. Bagaimana? Caranya adalah bank membeli bahan-bahan produksi yang dimiliki oleh perusahaan, yang diperlukan oleh perusahaan. Seperti misalkan bank membeli mesin produksi, nah, ya, beli bahan pokok produksi, ya. Kemudian bank menjualnya ke perusahaan. Itu murabahah ya, jual beli dengan cara dicicil. Nah, gitu ya. Kemudian istisna. Istisna itu bisa juga dipakai untuk pembiayaan modal kerja, di mana pemesanan bentuknya. Jadi nasabah perusahaan membutuhkan modal kerja, ya, modal kerja dengan mengajukan akad istisna, di mana bank mempunyai pesanan, ya, pesanan yang dapat menghasilkan produk belum jadi, ya, membeli pesanan-pesanan itu, gitu ya. Kemudian juga sama ada bai salam, bank membeli terutama salam itu biasanya dipakai untuk modal kerja pertanian, ya, modal kerja pertanian, di mana bank membeli pesanan berupa hasil pertanian, ya, yang belum panen, ya. Jadi kuantitasnya berapa, harganya berapa sudah disepakati, kemudian bank memberikan. Kemudian nanti bank kemudian petani itu membayarnya setelah panen, gitu ya. Itu bai salam. Jadi ini adalah bentuk-bentuk pembiayaan modal kerja di bank syariah. Ada 7 yang rata-rata ya. Sebagai cash financing, ada piutang dagang receivable, ada inventory financing, ada anjak piutang, factoring, murabahah, istisna, dan bai salam. Ini kalau tidak mengerti boleh bertanya ya di forum grup. Lanjut. Pembiayaan modal kerja untuk perdagangan. Modal kerja itu untuk perdagangan dibagi menjadi 3. Ada modal kerja untuk mass production. Ini biasanya untuk manufacturing ya, atau produksi massal. Ini pabrik-pabrik besar yang memproduksi banyak, ya, berupa di bidang manufacturing, baik itu makanan, minuman, food and beverage, di bidang tekstil dan sebagainya, ya. Jadi modal kerja untuk mass production. Kemudian ada modal kerja untuk produksi pesanan, make to order. Ini biasanya
untuk produksi rumahan ya skala kecil yang pesanannya hanya bekerja hanya untuk pesanan, kalau tidak ada pesanan tidak bekerja gitu ya. Maklun tahu ya, pernah dengar istilah maklun subkontraktor lah, kontraktor. Maklun itu adalah di mana ada satu perusahaan ya, satu perusahaan di mana dia tidak dapat memenuhi pesanannya. Kemudian dia menyuruh perusahaan lain untuk mengerjakan produksinya, membantu untuk mengerjakan produksi dengan kualitas dan kualitas yang sama. Ya, jadi menyuruh perusahaan lain untuk mengerjakan pesanan di mana perusahaan itu tidak mampu. Ya, misalkan ada satu perusahaan dapat pesanan 1000 bikin kemeja misalkan ya. Produksinya hanya mampu memproduksi 800, kurang 200. Yang 200 ini ya diberikan kepada perusahaan yang lain ya. Perusahaan yang lain, tapi spesifikasinya, kualitasnya harus sama dengan spesifikasi yang diminta oleh perusahaan inti. Ya, itu disebut maklun atau subkontraktor. Atau disebut juga dengan pesanan. Make to order. Produksi berdasarkan pesanan. Ya, ini modal kerjanya. Jadi dia membutuhkan modal kerja untuk memenuhi pesanan. Yang ketiga adalah pembiayaan investasi. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, misalkan ya, rehabilitasi, perluasan usaha maupun pendirian proyek baru. Yang mana ini ada syaratnya tapi untuk ini ya, mempunyai perencanaan yang matang dan terarah. Ini bikin proposal ya, proposal investasi kepada Bank Syariah untuk proyek baru, untuk perluasan usaha, rehabilitasi dan sebagainya ya. Ini adalah pembiayaan-pembiayaan yang bisa diajukan kepada perbankan syariah. Lanjut, proses pembiayaan. Proses pembiayaan yang terpenting untuk bank syariah adalah membuat yang disebut portofolio pembiayaan, financing. Jadi ini merupakan bagian terbesar dari aktiva bank ya. Jadi membuat portofolio. Karena pembiayaan merupakan aktivitas utama dari suatu perbankan. Dengan demikian, pembiayaan yang merupakan hasilnya berupa bagi hasil atau keuntungan jual beli yang merupakan instrumen pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bank syariah. Sehingga kualitas pembiayaan ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan. Maka portofolio ini menjadi penting untuk menjaga kualitas dari suatu pembiayaan. Ya. Sehingga pembiayaan ini ya di kemudian hari itu tidak menyebabkan bermasalah atau kredit macet ya, sehingga kalau kredit macet itu menyebabkan kerugian bagi bank syariah. Sehingga portofolio inilah menjadi sangat penting bagi bank syariah. Ya, di mana portofolio itu isinya adalah proses atau analisis kelayakan dari suatu pembiayaan, baik tadi pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif atau modal kerja, ya, modal kerja, dan pembiayaan investasi berupa tadi proyek-proyek baru, berupa rehabilitasi dan perluasan lahan. Di mana semuanya pembiayaan itu memerlukan portofolio, memerlukan analisis agar pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah itu pembiayaannya mempunyai kualitas ya sehingga apabila kualitas pembiayaan itu maka pendapatan dari bank syariah efektif
ya, efektif, tidak menyebabkan kerugian di kemudian hari. Lanjut. Unsur-unsur administrasi pembiayaan. Apa saja? Pertama, ada pertimbangan resiko, ada perencanaan. Harus ada perencanaan. Pertama, ada dipertimbangkan resiko dan pendapatannya. Yang kedua, alokasikan pembiayaan. Bank itu mau alokasi pembiayaannya mau kemana saja. Mau ke manufaktur, mau ke pertanian, mau konsumtif, ya, dialokasikan oleh manajer bank syariah itu, ya, oleh manajer atau kepala cabang itu, ya, dialokasikan di kemana-kemanakannya, ya. Yang kedua adalah pengorganisasian. Ya, ada ini 3 unsur besar, ya, ada perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Yang kedua pengorganisasian, apa itu? Adalah pengaturan pelaksanaan rencana pencapaian tujuan melalui penentuan kebijakan dan proses, termasuk pengadaan fungsi-fungsi pendukung. Ya, termasuk apa fungsi-fungsi pendukung, ya, analisisnya, account officer-nya, SDM-nya, dan sebagainya, ya. Yang ketiga adalah pengendalian, ya, di mana adanya pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pembiayaan. Ini adalah unsur-unsur administrasi pembiayaan agar untuk apa? Untuk pembiayaan itu mempunyai kualitas, di mana pembiayaan itu dapat memberikan keuntungan bagi bank syariah. Ya, lanjut. Perencanaan pembiayaan. Apa aja sih proses-proses pembiayaan perencanaan? Ada yang disebut dengan peramalan usaha yang sistematis, secara sistematis atau forecasting. Ya, forecasting adalah suatu peramalan usaha yang sistematis yang harus dilakukan oleh bank syariah. Harus dilakukan peramalan usaha, penilaian dari suatu pembiayaan. Ya, di mana peramalan ini untuk memberikan informasi atau taksiran perhitungan yang rasional atas fakta yang ada untuk apa? Untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Apakah pembiayaan itu berkualitas atau tidak, layak atau tidak. Ya. Langkah pertama adalah harus menganalisis kondisi, kekuatan, dan kelemahan yang dimiliki oleh objek pembiayaan, ya. Kemudian harus melihat perusahaan yang dibiayai, ya, modal kerjanya atau nasabah yang dibiayai, ya. Dari segi tantangan, peluangnya, ya, apakah usaha ini bagus, berprospek atau tidak. Apalagi sekarang di kondisi pandemi itu harus lebih teliti lagi. Apakah produknya itu mempunyai potensi kerugian di kemudian hari, ataukah dia mempunyai potensi yang keuntungan yang besar. Nah, itu kan harus ada analisis nih. Analisis peramalan yang sistematis. Ini banyak cara metodenya. Ada dengan metode SWOT analisis, ya. Melihat dari strength, weakness, opportunity, threat, melihat kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, dan tantangan. Berdasarkan informasi eksternal dan internal dalam rangka perumusan kebijakan dasar, apakah pembiayaan itu layak atau tidak, gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah menentukan tujuan pembiayaan. Merumuskan tujuan pembiayaan merupakan bagian dari proses analisis pembiayaan, ya, dengan cara apakah pembiayaan ini tujuannya tadi, apakah untuk mendukung perekonomian, gitu, ya. Apakah dengan pembiayaan itu perekonomian umat terangkat, masyarakat terangkat, dan sebagainya, ya. Jadi tujuannya apakah sama tujuan dari pembiayaan itu dengan tujuan dari bank syariah, gitu, ya. Yang ketiga adalah analisis kebijakan pembiayaan, policy, ya, ini policy. Ini dari kemudian segmentasi pembiayaan. Ya, ini kebijakan tentang segmentasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk implementasi dari pelaksanaan misi dan usaha pencapaian visi bank.
Ya, segmentasi pembiayaan dapat ditetapkan dalam bentuk pilihan sektor usaha nasabah, line of business, atau tipe nasabah, size of business. Jadi bank harus menetapkan sektor industri dan tipe nasabah yang menjadi sasaran bagi pemasaran produk pembiayaannya. Misalkan segmentasinya untuk PNS gitu, untuk konsumtif. Bicara ini pemasarannya. Ini untuk PNS yang disediakan misalkan kemudahan untuk pembelian kendaraan baru dan sebagainya ya. Atau segmentasinya untuk pertanian, maka diberikanlah produk-produk apa untuk para petani. Atau segmentasinya untuk manufaktur. Nah, ini untuk manufaktur apa nih? Apakah modal kerja untuk pembelian mesin-mesin baru ya, atau untuk UMKM segmentasinya. Misalkan untuk penambahan modal kerja gitu ya dan sebagainya dengan sistem mudharabah. Jadi segmentasi pembiayaan ini harus tahu nih bank syariah dia mau kemana, mau pembiayaan modal kerja, mau ke siapa, eh, ininya tipe perusahaannya mau seperti apa, sektor industrinya harus seperti apa. Dan tadi untuk nasabah konsumtif mau ke siapa, mau ke profesi tertentu misalkan ke PNS, TNI Polri, atau kepada buruh misalkan ya, buruh pabrik dan sebagainya. Itu harus ditentukan segmentasi pembiayaan agar di dalam marketingnya itu memudahkan ya, sehingga dia memudahkan dalam penentuan kebijakan. Yang kelima, jenis pembiayaan yang disediakan oleh nasabah ya. Nah, jenis pembiayaan yang disediakan oleh bank biasanya berkaitan dengan sektor usaha dan tipe nasabah yang ingin dilayani. Jadi ini menentukannya adalah kita mengikuti apa yang diinginkan oleh nasabah. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah wilayah pelayanan. Ini pertimbangan wilayah pelayanan berkaitan dengan perencanaan, jaringan pekerja, pembukaan kantor-kantor cabang, dan besar kecilnya kantor-kantor cabang. Sentra-sentra ekonomi harus ditelaah. Di daerah itu apa yang menjadi sentra? Apakah sentra kerajinan, sentra industri? Ya, kalau sentra industri berarti ini untuk buruh misalkan di wilayah Cikarang misalkan. Ya, Bank Syariah cabang Cikarang objeknya untuk para buruh. Untuk misalkan sentra-sentra industri pendidikan untuk para mahasiswa dan sebagainya. Itu harus dianalisis ya agar produk-produknya sesuai dengan kebutuhan para nasabah, sesuai dengan wilayahnya. Lanjut. Analisa pembiayaan ya. Persiapan analisa pembiayaan, segala aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan untuk bahan analisa sehingga akan memperlancar proses analisa kredit. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam analisa kredit adalah pertama, faktor SDM, yang kedua, faktor data analisis, dan yang ketiga, faktor teknis analisis. Ini ya, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menganalisa pembiayaan. Lanjut. Faktor SDM. Apa? Salah satu orang yang menganalisa pembiayaan atau kredit dalam satu perbankan disebut sebagai account officer AO ya. Jadi kalau kalian nanti mendapat jabatan AO berarti kalian menganalisa pembiayaan ya. Account officer harus memiliki apa yang harus dimiliki oleh AO? Yang pertama harus memiliki keterampilan yang bersifat teknis maupun pengetahuan bersifat teoritis, di samping harus mempunyai mental yang kuat. Ini harus dimiliki oleh AO ya. Nanti kalau kalian bekerja di perbankan syariah, ini yang harus dimiliki. Syarat-syarat menjadi seorang account officer. Pertama, sudah terbiasa dengan formulir analisis dan cara menganalisis. Ya, tadi ya, menganalisis lingkungan, menganalisis kebijakan, tujuan, segmentasi pembiayaan, dan sebagainya. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang pengertian yang tepat mengenai prinsip-prinsip pembiayaan atau perkreditan. Yang ketiga, mengetahui praktek atau kebiasaan dalam perdagangan perusahaan. Ya, tadi ya, praktek-praktek perusahaan. Ini cocok untuk anjak piutang. Ini untuk piutang dagang. Itu kalian harus mengerti
ya, harus tahu bagaimana konsep-konsep perdagangan di perusahaan manufaktur, di perusahaan pertanian, ya, di semua bidang jasa dan sebagainya, di bidang jasa dan sebagainya. Jadi kalian harus tahu itu semua, ya. Jadi harus dipelajari itu konsep-konsep perdagangan itu. Kemudian yang keempat adalah mempunyai wawasan luas dalam bidang keuangan, permodalan, manajemen, akuntansi, dan ekonomi. Kalian harus bisa menganalisis hitungan-hitungan keuangan, kelayakan pembiayaan, akuntansi, ya, pemodalan dan sebagainya. Itu harus dikuasai oleh seorang account officer. Dan yang terakhir, mempunyai mental yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh, intinya ya. Wah, tidak mudah, oh saya bagus dan tidak terpengaruh. Pokoknya bagus tidaknya bukan karena orang lain, tapi karena hasil analisa kalian sendiri sebagai account officer. Ya, ini faktor SDM dalam menentukan keberhasilan analisa pembiayaan. Lanjut. Peran account officer. Account officer merupakan point of contact. Jadi sebagai ujung tombak lah ya, antara bank dengan nasabah yang harus memelihara hubungan antar nasabah dan wajib memonitor kegiatan usaha nasabah secara terus-menerus. Di samping itu, account officer harus mengetahui ketentuan yang berlaku dan larangan yang ada atas pembiayaan yang dimohon, SOP perkreditan, besar kredit yang diminta dan untuk apa kredit tersebut dipergunakan, rencana pembiayaan dan pelunasan nasabah, serta sumber dana pelunasan kredit atau cash flow usaha nasabah. Ini harus dianalisis. Informasi dan data utama yang diperlukan sehubungan dengan kredit yang diminta. Kemudian informasi dan data tambahan yang perlu dilengkapi. Kemudian dari mana sumber dan bagaimana cara informasi dan data dimaksud dapat diperoleh. Nah, ini ya. Sehingga account officer itu biasanya di perbankan itu tidak langsung cepat kalau mengajukan pembiayaannya. Kalau ciri-ciri antara rentenir dengan pembiayaan syariah itu biasanya kalau rentenir itu ya koperasi membentuk rentenir itu 1 jam selesai, ya itu pastilah rentenir itu ya, bunganya besar sekali ya, karena dia tidak dianalisis ya. Tapi kalau bank syariah, bank konvensional itu mempunyai prinsip kehati-hatian yang tinggi. Seorang account officer harus punya prinsip kehati-hatian di mana dia melakukan pembiayaan itu, mencairkan pembiayaan itu harus dengan analisa yang panjang. Jadi tidak gampang ya, tidak cepat. Paling 1 bulan ya, paling cepat. Kemudian faktor data analisis yang kedua ya, di mana data informasi itu dia melakukan penelitian secara fisik. Account officer itu ya melakukan penelitian secara fisik on the spot, langsung ke objek nasabahnya, langsung melihat nasabahnya, langsung melihat proses produksinya gitu ya, wawancara langsung dan sebagainya, baik ke rumah, ke lokasi usaha, dan ke lokasi jaminan. Langsung ya melakukan penelitian. Yang kedua, data yang dilakukan secara on-site, ya, data keuangan. Ya, misalkan dari akuntan publik ya, catatan-catatan akuntan publik, dan catatan-catatan Bank Indonesia dan sebagainya ya. Nah, kemudian dilihat juga dari laporan keuangan perusahaan ya, dokumentasi dianalisis ya. Untuk apa? Untuk data informasi, sehingga data analisis ini diperlukan untuk menghasilkan keputusan layak tidaknya. Lanjut, teknik analisis. Analisis harus dilakukan dengan cara teliti sesuai ketentuan. Teknik analisis ada 2. Ada kuantitatif, ada kualitatif ya. Informasi dan data yang diperlukan. Informasi dan data umum tentang calon nasabah. Informasi dan data khusus untuk kredit, modal kerja, investasi, konsumtif, ekspor impor ya. Data mengenai aktivitas yang berjalan. Data mengenai rencana usaha pemohon, izin rekomendasi. Ini adalah informasi-informasi yang harus dikumpulkan oleh account officer ya dalam memperoleh data-data nasabah. Oke, lanjut. Cara memperoleh informasi. Pertama, sumber informasi. Sebagian besar sumber informasi bersumber dari
nasabah diwawancara. Kemudian dari pihak ketiga, aparat setempat yang melakukan perizinan, relasi bisnis bahkan dari Bank Indonesia. Ya ini ya, bisa dari relasi bisnis juga ya. Apakah ini bagus nggak dia orangnya bagus nggak gitu ya. Gitu. Kemudian yang melakukan izin, kemudian dari berkas-berkas yang dari Bank Indonesia. Cara memperoleh informasi, interview langsung dan pengisian formulir yang disediakan oleh bank, pemeriksaan ke tempat on the spot, meminta informasi antar bank, bank to bank information antar kantor cabang bank, kemudian informasi nasabah individu dari Bank Indonesia. Ini ya. Kemudian lanjut, feasibility study. Ini penting. Feasibility study adalah studi yang menggambarkan keadaan dan prospek suatu proyek, baik dari segi teknis maupun ekonomis. Banyak caranya, banyak perhitungannya, dengan IRR, dengan break even point, dan banyak perhitungannya. Nanti kita akan lihat di slide nanti selanjutnya. Kegunaan feasibility study adalah untuk bahan pengawasan digunakan saat permohonan kredit atau pembiayaan ketika pembiayaan sedang berjalan digunakan. Data yang dibutuhkan oleh bank cukup terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan di dalam mengenai penilaian atas jalannya proyek, realisasi penggunaan kredit, dan kredit yang diperlukan. Ini kegunaan dari feasibility study. Kemudian aspek-aspek feasibility study, ada aspek yuridis, status hukum, kapasitas, calon debitur, akte pendirian dan perubahan legalitas dan perizinan. Ada aspek organisasi, ada aspek ekonomi makro, ada aspek teknis, aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek sosial. Ya, ini ya tugas baca ya ini ya. Tugas baca aspek-aspek feasibility studies. Peran konsultan, konsultan ekonomi. Pertama, bagi bank meneliti, mempelajari, dan menganalisa suatu proyek yang akan dibiayai dengan adanya feasibility study yang disusun oleh konsultan pihak bank AO atau AO ya, akan lebih cepat, tepat, dan cermat dalam menganalisis kredit. Membantu mengawasi suatu proyek yang telah mendapatkan bantuan kredit. Bagi nasabah, sebagai penasehat bila terjadi kesulitan-kesulitan usaha, dapat memonitor pencapaian usaha dan prospek usaha di masa yang akan datang. Ini peran konsultan atau account officer. Prinsip kehati-hatian terakhir ya. Beberapa indikator mengenai prinsip kehati-hatian yang perlu diperhatikan oleh account officer. Pertama adalah menghitung ATMR. Ya, nanti bagaimana cara menghitung ATMR di slide selanjutnya ya, nanti ya di PPT selanjutnya ada. Aktiva tertimbang menurut resiko ATMR. Kemudian menghitung capital adequacy ratio CAR. Menghitung net open position. Menghitung loan to deficit ratio. Menghitung batas maksimal pemberian kredit BMPK. Penyediaan dana yang diperkenakan bank kepada peminjam. Ini semua wajib hukumnya kalian kuasai kalau ingin menjadi analis pembiayaan. Wajib, apalagi mau menjadi sarjana hukum ekonomi syariah atau sarjana perbankan syariah, tidak bisa ini sarjananya sarjana gagal. Jadi kalian kalau gak bisa ini, udahlah, gak usah jadi sarjana ekonomi syariah. Nah, ini wajib hukumnya bisa ini. Oke, lanjut. Ini pokok penilaian pembiayaan. Ada penilaian yang disebut 5C ya. Ada penilaian karakter nasabah. Karakter C pertama, kemauan untuk melunasi. Ini yang harus dilihat dari nasabah. Yang kedua, kemampuan atau capacity, manajemennya, pembayarannya, dan sebagainya. Yang ketiga ada capital modal, kesanggupan menyediakan modal sendiri. Yang keempat, kolateral atau agunan. Dan yang kelima adalah condition. Kelima condition atau faktor eksternal atau prospek usaha. Sekarang ya condition pandemi, dilihat nih bagaimana nih prospek usaha di ini. Ada orang mengajukan bidang apa? Bidang pariwisata Pak, bikin hotel misalkan. Oh, hotel kurang bagus nih, ditunda dulu gitu ya. Ada orang UMKM bikin apa?
ada bikin kuliner, bagaimana cara pemasarannya di apa dibikin proposalnya, dibikin presentasi, bagaimana cara pemasarannya, oh Pak online dan sebagainya. Oh, ini bagus nih prospeknya, berikan gitu. Jadi harus tahu ya. Ini kalian harus tahu nih condition faktor eksternal. Jadi semuanya ini menjadi satu kesatuan yang disebut 5C ya, ini ya. Oke, aspek analisa pembiayaan ada aspek yuridis tadi ya, udah ya. Pemasaran, manajemen, organisasi, aspek teknis dan aspek keuangan. Jadi ini tugas baca ya, ini tugas baca kalian. Nah, ini feasibility study tadi ya. Kemudian terakhir ada account officer di sini sebagai point of contact, sebagai penghubung antara debitur dengan bank ya. Account officer harus pertama memelihara hubungan baik dengan nasabah, wajib memonitor kegiatan nasabah, mampu melakukan cross-selling atas produk-produknya dalam meningkatkan fee-based income. Ya, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah MBS ini pada materi analisa pembiayaan. Ya, nanti kan ada lagi slide kedua tentang analisa kinerja di mana ada perhitungan-perhitungan ya. Oke, terima kasih. Nanti boleh bertanya tentang materi ini ya. Boleh bertanya di forum atau bisa di WhatsApp grup ya. Saya akan berikan waktu kapanpun kalau kalian ke WhatsApp grup, tapi kalau di forum di irit kuliah hanya mungkin 2 hari 3 hari ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.